Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025 jenjang SMP. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPM kedua dari Kabupaten Bantul, khususnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia paket pertama atau paket A. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini kita ditampilkan sebuah infografik tentang sumbu kosmologis Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada 18 September 2023. Pada infografik ini juga kita ditampilkan beberapa informasi tentang seputar sumbu kosmologis, kemudian dampak positifnya, kemudian upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, dan di bagian akhir juga terdapat sambutan ataupun perkataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pertanyaannya, infografik yang sesuai dengan infografis tersebut adalah, nah kebetulan soal ini saya dapatkan sudah ada kunci jawabannya ya, tinggal kita konfirmasi kebenaran dari kunci jawaban tersebut. Nah, di sini jawabannya adalah yang C. Pemerintah memperjuangkan sumbu kosmologis sebagai warisan budaya dunia. Ya, tepat sekali. Karena di sini informasinya itu berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memperjuangkan sumbu kosmologis sebagai warisan budaya dunia, ya. Nah, kita bisa cross check di bagian di sini. Di sini ada 3 upaya. Pertama, diusulkan oleh Pemprov DIY dan Kemendikbudristek. Kemudian mereka melakukan penelitian dan menetapkan nilai penting dari universal tersebut. Dan yang ketiga, melakukan pelestarian terhadap bangunan dan monumen yang berada di kawasan ataupun jalur sumbu kosmologis tersebut. Nah, sedangkan yang A ini kurang tepat. Kenapa? Yang A dikatakan sumbu kosmologis telah diakui di Jogja sejak 2023 oleh Keraton Ngayogyakarta. Nah, salahnya di bagian di sini. Ya. Kalau di infografis itu diakui oleh UNESCO ya, bukan Keraton Ngayogyakarta. Yang B, pengusulan sumbu kosmologis oleh Kemendikbudristek diajukan pada tahun 2024. Nah, yang B ini sebenarnya benar jawabannya ada di bagian di sini, ya kan? Tetapi yang B ini kurang lengkap karena dia hanya menyebutkan oleh Kemendikbudristek, sedangkan di infografis ada 2, satu dari Pemprov dan yang kedua dari Kemendikbudristek. Nah, ini yang kedua nih. Jadi ada 2 pihak yang mengusulkan. Yang D, sumbu kosmologis Yogyakarta telah diakui oleh UNESCO sejak 2014 di Arab Saudi. Nah, salahnya di sini. Seharusnya 2023, ya kan? Kalau kita lihat di infografisnya. Nah, pada 18 September 2023. Jadi jawabannya C ya, tepat sekali. Yang nomor 2, infografisnya tetap sama. Yang pertanyaannya yang berbeda. Simpulan infografis tersebut adalah, nah di sini kunci jawabannya adalah A. Sumbu kosmologis di Yogyakarta telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia dan berdampak positif bagi berbagai sektor ya. Kita cek di sini. Nah, kita jawabannya bisa kita cross check di bagian di sini, ya kan? Dari judulnya, kemudian dampak positif dari penetapan sumbu filosofis tersebut. Di sini ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Salah satunya di sini dikatakan dapat memperluas wawasan atau pengetahuan, menambah daya tarik wisatawan dalam negeri, meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara, dan meningkatkan perekonomian dari berbagai sektor. Itu adalah simpulannya. Sedangkan yang B ini salah karena di sini yang ditekankan adalah pengalaman mistis, ya. Padahal penetapan sumbu kosmologis itu tidak berkaitan dengan pengalaman mistis, tetapi berkaitan dengan pengetahuan budaya.
Sedangkan yang C ini kurang lengkap. Kenapa? Karena yang C ini menurut saya bukan bagian dari simpulan, tetapi yang C ini merupakan informasi bacaan, ya, karena ada di bagian di sini, ya kan? Dampak positif. Nah, itu adalah informasi bacaan dari infografis yang ada. Sedangkan yang D ini bukan merupakan simpulan, tetapi juga sebagai bagian dari informasi bacaan, di mana tujuannya adalah untuk menarik kunjungan wisatawan lokal dan internasional. Ada di bagian di sini, dampak positif yang nomor 3, ya kan? Jadi kurang lengkap yang D. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 3. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ide pokok. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, kalau kita berbicara tentang ide pokok, maka kita harus mencari mana kalimat utama dan mana kalimat penjelasnya, ya kan? Kalau kita sudah ketemu kalimat utama, entah itu di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir, maka kita fokus aja di kalimat utama, kita abaikan kalimat penjelasnya, karena jawabannya pasti ada di sana. Nah, untuk nomor 3, karena di sini kalimat utamanya itu ada di awal bacaan. Kenapa di awal bacaan? Karena di sini dikatakan kalau teks nomor 3 ini membicarakan tentang desa wisata Sri Keminut. Nah, di kalimat keduanya dikatakan atau dijelaskan atau digambarkan bahwa desa wisata Sri Keminut itu merupakan akronim dari 3 nama desa. Nah, kemudian juga dijelaskan tentang lokasinya di mana, ya kan? Kemudian di sana ada apa saja, ya kan? Kemudian fasilitas apa saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan jika ke sana, ya kan? Dan lain sebagainya. Artinya, kalimat kedua hingga kalimat terakhir ini adalah kalimat penjelasnya. Sedangkan kalimat utamanya ada di awal. Maka jawaban yang mirip dengan kalimat utama yaitu opsi A. Nomor 4. Teksnya masih sama tentang desa wisata Sri Keminut. Yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks. Nah, tadi di soal nomor 3 sebenarnya sudah saya singgung bahwa teks nomor 3 tadi menggambarkan tentang keindahan desa wisata Sri Keminut, ya kan? Nah, kebetulan di sini jawabannya adalah D, menggambarkan. Nah, kalau ada kata menggambarkan, artinya teks ini adalah teks deskripsi. Nah, ya kan? Karena dia menggambarkan secara spesifik apa saja yang ada di desa Sri Keminut itu secara detail agar orang memiliki gambaran tentang desa wisata itu, ya kan? Kalau yang A ini ada kata mengajak. Nah, mengajak itu bukan bagian dari teks deskripsi, tetapi teks persuasi bisa atau teks iklan juga bisa. Kalau yang B ada kata menjelaskan. Menjelaskan itu ciri-ciri dari teks narasi. Sedangkan yang C menginformasikan. Menginformasikan itu juga bagian dari teks narasi atau teks deskripsi. Nah, tetapi yang C ini dikatakan menginformasikan bagian-bagian keindahan di Teknopark. Nah, kalau yang C ini kurang lengkap karena dia hanya menjelaskan tentang Tekno Eco Park saja, padahal di sini ada 3 titik wisata dari 3 desa yang dideskripsikan itu. Maka yang C ini kurang lengkap ya. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Nomor 5, di sini ada sebuah teks cerita. Nah, kalau teman-teman baca dan memperhatikan, di sini adalah cerita tentang seseorang bernama Layur, ya. Dan dia itu merupakan seorang nelayan, ya kan. Dan ini kisahnya juga berkaitan dengan bapaknya juga ya. Jadi cerita antara bapak dan anak ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah sudut pandang kutipan cerita tersebut adalah di sini adalah orang ketiga serba tahu. Kita lihat di sini.
Nah, secara sekilas saja kita sebenarnya sudah bisa menarik kesimpulan bahwa cerita ini menggambarkan ataupun menggunakan sudut orang ketiga serba tahu karena dia mengetahui semua ceritanya, adegan-adegannya, kemudian tokoh-tokohnya, tingkah laku tokohnya, perilaku tokohnya, kemudian dia bisa menggambarkan ceritanya seolah-olah dia mengetahui segala kejadian yang ada di dalam ataupun yang dialami oleh kedua tokoh tersebut. Maka benar jawabannya adalah orang ketiga serba tahu. Nomor 6. Teksnya masih sama. Yang ditanyakan adalah penyebab konflik. Nah, penyebab konfliknya tadi benar ya. Di sini, meledaknya rumah layur akibat stok bom ikan. Nah, kalau kita cek di teks bacaannya, di soal nomor 6 ini ada di bagian di sini. Nah, tinggal melemparkan bondet ke dalam laut dan boom. Berkuintal-kuintal ikan terapung tinggal diserok menggunakan jaring. Ini merupakan penyebab konfliknya. Kemudian nomor 3-nya bom ikan mencelakai anak-anak satu-satunya dari bapak. Nah, ini ada di bagian sini nih. Bagian di sini. Mana tadi ya? Nah, ini. Ledakan bom ikan di gudang tak hanya merusak rumah, tetapi juga mencelakai anak semata wayangnya. Jadi bom ikan yang dilemparkan oleh bapaknya tadi itu meledak dan tidak hanya merusak rumah tetapi juga mencelakai anak semata wayangnya. Nah, itulah yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam cerita tersebut. Maka jawabannya benar A. Nomor 7. Teksnya masih sama ya. Yang ditanyakan adalah cara penggambaran watak tokoh layur melalui apa? Ya, melalui dialog tokoh. Nah, kita lihat di sini. Kita ingin mengetahui karakter layur itu karakternya seperti apa sih? Ya kan? Kalau nomor 7 ini kita dapat lihat di bagian di sini. Mana tadi ya? Di bagian di sini. Nah, di sini dari dialog sini. Bapak harusnya tidak mengalami apa-apa kan ya, aku takut banget. Ini menandakan kalau bapaknya itu merasa khawatir dan merasa bersalah dengan dengan kejadian yang menimpa mereka gitu kan. Nah, kemudian di bagian sini, bapak dari mana? Bapak sudah 3 hari telat pulang. Nah, ini menandakan bahwa si layur ini merupakan anak yang peduli terhadap bapaknya. Walaupun sebenarnya ada kejadian yang mencelakai dirinya, tapi dia tetap saja memaafkan dan peduli dengan bapaknya. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini adalah watak tokoh layur tadi. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa si layur ini merupakan karakter yang memiliki watak yang peduli dengan orang tuanya dan tidak mempunyai sikap dendam ya kepada bapaknya. Nah, karakternya itu tergambarkan melalui dialognya. Nah, ini kan ada di bagian dialog nih. Ada tanda petik nih. Nah, nomor 8. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut terdapat pada nomor berapa. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang buah apel ya. Oh, bukan buah apel ya, buah kepel. Nah, sorry. Buah kepel yang merupakan tumbuhan identitas daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa nama buah kepel itu berasal dari sebutan orang-orang yang bentuknya buahnya itu mirip sebesar kepalan tangan orang dewasa. Nah, itu kemudian dijelaskan secara spesifik tanamannya itu tumbuh di mana, kemudian ukurannya itu berapa, tekstur kulitnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, pernyataan yang sesuai itu yang mana? Yaitu nomor 2 dan nomor 4. Ya kan? Nomor 2 dan nomor 4. Nah, nomor 2 dan 4 ya. Maka jawabannya yang D tadi. Kalau dikunci jawabannya D ya. Nah, 2 dan 4 itu nomor 2 bisa kita cross check di bagian di sini. Di kalimat kedua. Ya kan?
Nah, buah ini hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Kemudian nomor 4 bisa kita cross check di bagian di sini. Nah, memiliki nilai filosofis adiluhung, ya kan? Yaitu sebagai perlambangan kesatuan dan kebutuhan mental secara fisik dan lain sebagainya. Selanjutnya soal nomor 9 yang ditanyakan adalah kalimat fakta pada kutipan teks tersebut terdapat nomor berapa? Kalau di sini kunci jawabannya nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1, batik kayu dihasilkan oleh warga dusun Krebet. Ya, itu merupakan fakta. Nomor 2, warga Krebet memanfaatkan kayu sebagai media untuk membatik. Ya, itu fakta. Nah, sekarang kita cari nomor 3, apakah fakta atau bukan? Nomor 3, mereka jelas mampu menghasilkan karya-karya cantik bernilai tinggi yang banyak diminati oleh wisatawan maupun mancanegara. Nah, di sini ada kata jelas mampu. Ini merupakan opini. Nomor 4, proses membatik dengan media kayu tentu membutuhkan keterampilan tersendiri, berbeda dengan membatik di atas kain. Nah, kalau nomor 4 ini ada kata tentu membutuhkan. Nah, ini menandakan bahwa kata tersebut sebagai opini. Jadi tepat ya. 1 dan 2. Nomor 10. Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, nah kita lihat di sini kunci jawabannya adalah 2 dan 3, di mana nomor 2 berkaitan dengan pola makan sehat dan seimbang, kunci tubuh sehat, dan nomor 3 peduli sampah, peduli lingkungan dan kesehatan kita. Nah, berarti kita harus mencari bahwa ilustrasinya itu membicarakan tentang pola makan sehat dan lingkungan. Nah, maka jawaban nomor 2 ini dan nomor 3 itu ada di bagian sini. Nomor 2 itu ada di sini. Ya kan? Nih. Untuk mempertahankan asupan gizi dan pola makan sehat dan seimbang. Ya kan? Sedangkan nomor 3 itu ada di bagian di sini. Nih. Kepedulian akan sampah yang dihasilkan oleh konsumsi para warga. Makanya di sini ada kata selain itu yang menandakan ada 2 informasi yang ditekankan, yaitu informasi 1 dan informasi 2. Nomor 11, di sini ada sebuah puisi, ada air, ada ikan. Nah, yang ditanyakan adalah peribahasa air yang tenang menghanyutkan pada puisi tersebut artinya apa? Nah, kalau kita cari kata tersebut ada di bagian sini. Nah, nih. Di dalam aliran air yang tenang menghanyutkan. Nah, itu artinya adalah orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuannya. Nah, kalau tidak ada informasi kalimat sebelumnya atau sesudahnya, kita bisa saja mengasumsikan kalimat ini sebagai sesuatu keadaan yang berbahaya. Keadaan yang berbahaya. Kenapa? Misalkan ada kalimat aliran air yang tenang tapi menghanyutkan. Bisa saja sesuatu yang sifatnya tenang ataupun sifatnya tidak ada gangguan, justru dia menandakan sesuatu hal yang sifatnya itu berbahaya. Nah, tapi di sini konteksnya dia berkaitan dengan pendidikan, ya kan? Atau orang yang pendiam. Nah, orang yang pendiam ternyata dia secara diam-diam itu merupakan adalah orang yang pintar, ya kan? Mungkin dia diam-diam tidak melakukan aktivitas apa-apa, tidak terlihat sama orang banyak. Ternyata dia belajar terus dan akhirnya ketika ujian dia bisa menjawabnya, ya kan? Nomor 12. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat terkait majas yang terdapat dalam puisi tersebut adalah, nah kita langsung cross check di sini aja ya. Nomor 1, air bernyanyi dengan lembut. Apakah personifikasi? Ya,
Benar personifikasi. Kenapa? Karena air ini adalah benda mati. Benda mati ya. Benda mati, tapi dapat berperilaku seperti manusia, yaitu dia bernyanyi. Benar sekali. Kalau yang nomor 2, ikan-ikan berenang dengan lincah. Nah, ini tidak ada sesuatu yang dilebih-lebihkan ya. Maka ini bukan hiperbola. Yang nomor 3, kita mengikuti jejak air dan ikan. Ini juga bukan sesuatu hal yang dilebih-lebihkan, bukan berarti hiperbola ya. Nomor 4, air dan ikan menjelajahi dunia. Nah, di sini benar personifikasi. Kenapa? Air ini dan ikan ini adalah suatu, kalau air tadi kan benda mati ya. Kalau ikan tadi kan binatang. Nah, tapi dia bisa bertingkah laku seperti manusia dengan menjelajahi atau berkeliling dunia, ya kan? Maka itu adalah personifikasi. Maka tepat jawabannya yaitu 1 dan 4. Nomor 13, ada infografik tentang proses pembuatan tempe lebih sehat dan bermanfaat. Ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, 5, 6, 7, 8. Nah, pertanyaannya, paragraf yang sesuai dengan infografik tersebut adalah, ya di sini jawabannya adalah yang B. Kenapa yang A salah? Kita cek ya. Salahnya di mana? Yang nomor berapa tadi? Nomor 13, yang A ini salahnya ada di bagian di sini. Nah, tempe berasal dari kedelai. Cara membuat tempe memerlukan langkah-langkah yang rumit. Nah, di sini memerlukan langkah-langkah yang rumit. Nah, ini kurang tepat. Karena pada langkah-langkah yang di atas itu membuat tempe itu dilakukan dengan langkah yang sederhana ya, tidak terlalu rumit. Dan peralatan ataupun bahan-bahannya juga tidak terlalu rumit. Yang C, salahnya adalah di bagian mana? Kita baca dulu. Cara membuat tempe memerlukan langkah-langkah yang harus urut. Pertama, biji kedelai harus direbus, direndam semalaman sehingga menghasilkan kondisi asam. Nah, di sini salahnya di bagian di sini. Direbus, direndam semalaman. Padahal langkah pertamanya tadi adalah dibilas terlebih dahulu, ya kan? Nah, dibilas terlebih dahulu. Jadi kurang lengkap. Salah ya maksudnya. Yang D ini salahnya di mana? Kita cek dulu. Tempe merupakan makanan tradisional. Berbagai macam langkah dalam membuat tempe harus dilakukan dan ukuran yang tepat. Kemudian biji kedelai dicuci terlebih dahulu lalu direbus setengah matang. Oke, betul ya tadi langkah pertamanya. Langkah kedua, kulit ari kedelai dikupas hingga didapatkan keping-keping kedelai. Nah, ini salah. Karena langkah keduanya kedelai yang sudah direbus, direndam semalaman sehingga menghasilkan kondisi asam. 14. Ada sebuah cerita yang ditanyakan adalah bukti watak tokoh yang tepat dari kutipan cerita tersebut adalah, nah kita lihat di sini ceritanya tentang Aji Saka ya. Tentang siapa ini? Tentang Utari ya. Utari dan Jalu, sorry. Nah, ada sebuah cerita tentang Utari dan Jalu. Nah, yang ditanyakan tadi wataknya sudah benar atau belum dengan penggambaran tokonya. Kita lihat di sini nomor 1. Kunci jawabannya adalah 3 dan 1 ya, B ya. Maka kita lihat di 1. Lebay seperti tak pernah belajar dari ada saja ngaraksa, sasaka, pusaka, buana, rumah, lingkungan, dan semua isi alam semesta ini bukan milik kita sendiri. Harus diwariskan ke anak cucu. Nikmati sajalah, Utari menimpali sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apakah itu menandakan suatu hal yang sabar? Ya, tepat sekali ya. Maka kita bisa cross-check di bagian awal cerita tadi. Nah, di bagian sini. Kemudian yang Jalu. Zaman sudah berubah. Kita listrik masih nyewa. Ketus. Nah, ini ada kata ketus ya.
Nah, berarti benar nih jawabannya. Jalu itu adalah orang yang ketus. Maka di sini kita bisa cross check. Nah, bagian sini. Nomor 15. Teksnya masih sama, yang ditanyakan adalah bukti latar yang tepat dari kutipan cerita tersebut adalah suasana menjengkelkan. Kita cek di sini. Nomor 1 dan 4 ya. Nomor satunya, apakah suasana menjengkelkan benar? Sejujurnya Jalu tak menyukai warung itu. Warung itu menjual semuanya dengan harga lebih mahal dibandingkan warung lainnya. Nah, benar dia jengkel. Jengkel kenapa? Karena warung yang saingannya itu menjual barang yang lebih mahal dibandingkan warung lainnya, termasuk mungkin tempat dia beli ya. Kemudian kalau yang nomor 2 ini salah, karena di sini latarnya siang hari, sedangkan buktinya di sini sore hari, jadi salah. Kemudian nomor 3, tempat Kampung Naga. Sedangkan di buktinya di sini kampung halamannya, jadi kurang tepat. Yang nomor 4, tempat warung. Jalu menjatuhkan tungkainya ke balai-balai warung milik Ijat. Ya, betul sekali. Maka jawabannya 1 dan 4. Nomor 16. Nomor 16 ini ada sebuah cerita tentang cyberbullying, ya. Cyberbullying yang ditanyakan adalah ringkasan yang tepat untuk kutipan teks tersebut adalah, nah kita lihat di sini intinya adalah di paragraf 1 dan paragraf 2. Kita cari inti paragraf 1. Paragraf 1 ini membicarakan tentang cyberbullying adalah bagian dari aksi perundungan. Nomor 2, cyberbullying dapat diatasi jika dalam pikiran individu memiliki kesadaran untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, maka jawabannya yang A, tepat sekali. Nah, di bagian sini cyberbullying sebagai aksi perundungan sebenarnya dapat diatasi jika, nah kalau yang nomor 1 tadi paragraf 1 ada di bagian sini yang mewakili, sedangkan sebenarnya dapat diatasi jika dalam pikiran individu memiliki kesadaran untuk berpikir terlebih dahulu, ini adalah informasi yang ada di paragraf 2. Sedangkan yang B ini hanya ada di paragraf berapa? Yang B ini hanya ada di paragraf 1 saja. Hanya paragraf 1. Sedangkan paragraf 2-nya tidak ada. Yang C hanya ada di paragraf 2. Yang D hanya ada di paragraf 1. 17. Teksnya masih sama tentang cyberbullying. Yang ditanyakan adalah pernyataan penyebab dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat apa? Nah, di sini kunci jawabannya adalah yang A. Ya, kejahatan yang disengaja ini disebabkan oleh individu atau sekelompok individu yang berniat membuat kesal atau bahkan membuat mental individu mengalami gangguan psikis. Nah, itu bisa kita cross check di bagian sini. Nah, nih di bagian sini ya. Nih, ada kata disebabkan. 18. Ada sebuah cerita yang ditanyakan adalah alasan tokoh timur memperlambat langkahnya adalah, kalau di sini jawabannya yang D, bersedih karena belum memiliki gambaran sekolah lanjutan. Nah, jawabannya itu bisa kita lihat di sini di bagian paragraf pertama. Nah, ketika mereka sepulang sekolah, Timur melambatkan langkahnya. Di depannya teman-teman Timur melangkah riang. Besok adalah persiapan sekolah kelas 6 SD. Bagi Timur, perpisahan sekolah bukanlah hal yang menyenangkan. Apalagi sekolah perpisahan. Anak berambut keriting itu tidak tahu akan melanjutkan sekolah di mana. Nah, di sini. Ya kan? Karena di sekolahnya itu hanya ada SD. Itu pun jaraknya 5 km. Nah, maka dia bingung di situ mau sekolah ke mana. 19. Teksnya masih sama, yang ditanyakan adalah kutipan cerita tersebut merupakan bagian alur. Ya, tepat sekali, munculnya masalah. Masalahnya tadi di sini munculnya. Ya kan, ketika si Timur ini bingung mau sekolah di mana. 20. Ada sebuah kutipan teks pidato
yang ditanyakan makna kalimat bercetak tebal adalah, nah, kalau kita perhatikan kata bercetak tebalnya itu berbunyi sebagai generasi penerus, harapannya bahwa justru yang melestarikan kebudayaan Indonesia adalah dari kita sendiri yang berasal dari tanah air tercinta ini. Nah, di sini ada kata melestarikan. Sedangkan opsi B, jawabannya adalah generasi muda diharapkan dapat menjaga kebudayaan asli Indonesia. Maka sinkron, ada kata melestarikan dan di sini ada kata menjaga. 21, ada infografis tentang iklan paket wisata, tapi di sini ada titik-titik ya. Oke, kita lihat pertanyaannya dulu. Iklan rumpang tersebut dapat dilengkapi dengan ya alamat penyedia jasa. Kalau yang A, paket jasa yang ditawarkan, paketnya sudah ada ya. Nih sudah ada paket A, B, dan C. Harga produk atau jasanya, harganya juga sudah ada, ya kan? Kemudian yang D, jenis jasanya ya sudah ada toh. Ini paket wisata kesehatan. Nah, maka tepat jawabannya yang C yang belum ada. 22, yang ditanyakan adalah pernyataan yang menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa dari kedua puisi tersebut adalah, oke, kita cek nih, jawabannya adalah 4 dan 1 atau 1 dan 4. Puisi 1 menggunakan majas, sedangkan puisi kedua menggunakan bahasa lugas. Kita lihat puisi 1 apakah menggunakan majas? Puisi 1 itu ya tepat sekali, dia menggunakan majas ya. Contohnya di sini. Nih, gemulai berbuai di belai angin. Kemudian di sini juga ada lemah mendesir daunmu bernyanyi. Nah, itu juga menggunakan majas. Sedangkan puisi kedua benar, dia merupakan puisi yang menggunakan kata-kata lugas. Sedangkan nomor 4, puisi pertama menggambarkan sebuah benda, puisi kedua menggambarkan kehidupan. Ya, tepat ya, dari judulnya saja kita sebenarnya sudah mengetahui. Di sini pohon beringin, di sini tentang kehidupan. Kalau pohon beringin itu adalah kata atau benda juga ya. Nah, berarti betul sekali jawabannya 4. 23. 23 ini apa nih? Ada sebuah kutipan cerita. Yang ditanyakan adalah amanat dari kutipan cerita tersebut. Nah, kalau kita baca dari awal, teksnya ini berkaitan dengan hutan mangrove ya, hutan mangrove. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu benar, jawabannya adalah B. Tanaman mangrove perlu dilestarikan, dan kita bisa cross checknya itu di bagian di sini. Nah, paragraf terakhir ya. Dua puluh empat. Yang ditanyakan adalah tanggapan yang tepat terhadap kutipan cerita tersebut adalah, kalau yang nomor 24 ini, karena teksnya itu membicarakan tentang mangrove, ya kan, sama ya teksnya tadi dengan soal sebelumnya, mangrove, maka jawabannya benar tadi nomor 1 dan nomor 4, karena dia membicarakan tentang mangrove. Kalau yang nomor 2, dia membicarakan tentang ini apa namanya, laut, tentang laut ya. Kemudian nomor 3 itu berkaitan dengan laut dan tanah, jadi kurang tepat. Nomor 25, konjungsi yang tepat dalam teks tersebut terdapat pada nomor berapa? Di sini nomor 1 dan 4. Kita lihat di sini nomor 1. Konjungsinya jenisnya penjelasan. Konjungsinya merupakan, kalimatnya Curug Pulau Sari merupakan wisata alam berupa air terjun. Ya, tepat sekali. Karena menandakan sebuah definisi atau penjelasan. Yang nomor 2, perbandingan, tetapi meski air terjunnya tidak terlalu besar, tapi pemandangan yang ditawarkan tidak kalah menarik. Nah, kalau kata tetapi, ini seharusnya pertentangan ya.
Sedangkan di kalimatnya tidak ada sesuatu yang bertentangan. Ya, jadi kurang tepat. Yang nomor 3, akibat, konjungsinya karena. Kolam yang bisa digunakan untuk berenang tergolong aman karena tidak terlalu dalam. Nah, ini bukan merupakan penanda akibat ya, tetapi penjelas ya, jadi kurang tepat. Yang nomor 4, syarat dan jika. Jika ingin berenang di sekitar air terjun, para wisatawan juga bisa melakukannya dengan aman. Nah, benar sekali. Ini merupakan penanda syarat. 26. Ada infografis tentang proses terjadinya tsunami. Di sini jawabannya adalah A, 1 dan 2. Komentar yang sesuai terkait dengan teks tersebut adalah, oke, kita cek. Tsunami terjadi akibat gempa di lautan menghasilkan patahan yang menyebabkan air laut naik. Ya, betul sekali. Nomor 2, gelombang tinggi yang muncul akibat gempa di laut dapat meluluhlantakkan daerah sekitar pantai. Ya, tepat sekali karena tsunami itu merusak. Nomor 3, sekitar air laut surut terlihat ikan-ikan menjadi daya tarik penduduk pesisir. Wah, ini kurang tepat ya. Suatu bencana bukan menjadi tempat wisata ya. Nomor 4, tsunami berasal dari patahan yang diakibatkan bergesernya lempeng di daratan. Salah. Kalau tsunami itu berasal dari laut ya. 27. Perbedaan pola pengembangan kedua teks cerita tersebut diawali dengan, ya, di sini jawabannya B. Teks 1 pemunculan masalah, teks kedua itu berkaitan dengan pengenalan latar. Nah, masalahnya apa? Kita lihat di sini, muncul masalahnya itu ada di bagian di sini. Aku tahu tak akan bisa membuatnya, apalagi waktunya semakin sedikit. Aku terduduk lemas di depan rak, tanpa ide dan harapan, sementara hari semakin sore. Jadi masalahnya itu mulai muncul di bagian di sana. Sedangkan teks nomor 2 ini pengenalan latar. Latar apa? Latar tentang Sungai Ciwulan ya. 28 ada infografik tentang botek, pendeteksi boraks ya. Untuk mendeteksi apakah makanan-makanan ini ya kan mengandung boraks atau tidak. Kemudian juga ada informasi cara menggunakannya. Nah, pertanyaannya, prediksi yang tepat terkait infografik tersebut adalah, di sini jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu D ya. Kita lihat nomor 1. Botek sangat praktis sehingga dapat menjadi pilihan masyarakat untuk mendeteksi boraks. Ya. Karena dia hanya memasukkan kertas uji saja ya, tidak perlu melalui lab. Nomor 2. Makanan berpengawet borak akan dicek di laboratorium. Nah, ini tidak ya. Kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Nomor 3, botek akan diburu karena hanya bisa didapatkan di toko bahan kimia. Ini tidak ya. Tidak dijual bebas. Nomor 4, masyarakat lebih peduli untuk mendeteksi boraks pada makanan karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Iya, betul sekali. 29, persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut adalah, jawabannya adalah B. Persamaan kedua berita tersebut berkaitan dengan pariwisata. Kita lihat di sini. Ya, tepat ya. Tentang pantai selatan. Kalau yang nomor 2 itu berkaitan dengan wisata di kota Jogja ya. Nih. Selanjutnya perbedaannya, berita pertama itu tentang kebijakan baru terkait keselamatan wisata air. Oke, betul. Di sini Pemprov DIY menerapkan aturan penggunaan jaket pelampung saat berenang di pantai selatan. Sedangkan berita kedua itu tentang lonjakan wisatawan saat libur Imlek. Ya, di sini betul. Dinas Pariwisata Kota Jogja mencatat lonjakan wisatawan selama libur Imlek 2025. Terakhir, teman-teman, kalimat yang tidak mendukung gagasan pada paragraf tersebut terdapat di nomor 4. Nah, kita lihat di sini kenapa bisa nomor 4? Karena
nomor 1, 2, dan 3 ini membicarakan tentang kesehatan mental. Sedangkan nomor 4 itu ada kata hanya di sini. Ingat, di sini ada kata hanya. Nah, kata hanya itu membatasi manfaat menjaga kesehatan mental. Padahal kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa kesehatan mental itu berpengaruh pada stres, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan, ya kan? Nah, jadi sesuatu hal yang bertentangan di situ dijelaskan. Artinya nomor 4 ini tidak tidak nyambung kalimatnya ataupun tidak mendukung gagasan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Maka jawabannya tepat, yaitu yang D. Oke ya teman-teman, itulah pembahasan soal TPM kedua dari Kabupaten Bantul, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 30 paket pertama atau paket A. Nah, jangan lupa untuk meng-share video ini kepada teman-temanmu agar teman-temanmu juga bisa belajar dan mempersiapkan diri untuk persiapan persiapan PPASPD yang sebentar lagi akan teman-teman ikuti. Sampai ketemu di pembahasan paket B atau paket kedua dari TPM Bantul pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.